Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rukmiati dari SMA Negeri 1 Rana Pesisir, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang terkasih jawab saya, Bini Pelawati, adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Rana Pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pela. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Pela pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Pela, dan nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Tujuannya itu, adapun tujuan yang akan kita lakukan pada supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dalam mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal kita sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran dan memberikan pembelajaran nantinya bagi murid. Begitu juga nantinya saya ingin mengetahui kapan Ibu bisa nanti ya melaksanakannya dalam pra-observasi ini. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum kita laksanakan yang namanya pra-observasi ini. Pertanyaan saya ini yang pertama berkaitan dengan sebuah tujuan pembelajaran, yaitu kira-kira kisi-kisi apa saja atau tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nantinya. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rukmiati mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Ini untuk materi teks biografi ya Ibu. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa diharapkan mampu merancang kerangka teks biografi sesuai dengan informasi tokoh yang didapat. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu memproduksi teks biografi sesuai dengan informasi tokoh dengan tepat. Berarti sudah ada beberapa faktor tujuan yang akan Ibu sampaikan. Setelah itu bagaimana caranya atau pengembangannya ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Baik Ibu, untuk pengembangannya yang pertama tentu dari segi pengetahuan itu siswa diharapkan mampu merancang kerangka dari teks biografi tersebut, mulai dari struktur sampai kebahasaan dari teks biografi. Kemudian dari segi keterampilan itu siswa mampu memproduksi teks biografi itu sesuai dengan informasi yang didapat dari tokoh biografi. Setelah adanya pengembangan, terus bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam atau strategi pembelajaran Ibu dalam apa saja kira-kira modelnya akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Oke. Untuk rancangan pembelajaran, saya menggunakan rancangan yang berbentuk diferensiasi atau mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar murid tersebut. Ya, tentunya ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada gaya belajarnya audio visual. Itu saya kelompokkan dulu. Kemudian setelah saya kelompokkan siswa atau murid tadi, barulah saya menggunakan metode pembelajaran yaitu berbasis masalah atau problem basic learning atau BCL. Dari pembagian-pembagian tadi, dari cara-cara tadi itu kira-kira bagaimana atau media pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti dalam kelas? Untuk media pembelajaran, yang pertama saya menggunakan PowerPoint ya Ibu untuk menjelaskan teori terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan gambar dari tokoh-tokoh biografi. Itu saya ambil beberapa tokoh biografi, di antaranya ada Dewi Sartika di sana. Kemudian ada R.A. Kartini, ada Ki Hajar Dewantara. Itu saya ambil 3 tokoh biografi. Itu saya tampilkan. Kemudian saya perlihatkan bagaimana bentuk teks biografi itu secara secara umum dulu. Baik Bu, dari paparan yang Ibu berikan tadi itu cukup menarik sekali Bu. Terus kira-kira kapan Ibu melaksanakannya kegiatan pelajaran ini? Hari apa, jam keberapa? Terus
kelas berapa, Bu? Eh, Pembelajaran itu akan saya laksanakan pada hari ke Jumat. Jumat berarti tanggal 23 Februari 2024 itu pukul 8.15 sampai pukul 9.45. Itu 2 jam pelajaran, Ibu. 2 jam. Baik, Bu. Nanti saya akan datang pada jam berapa tadi, Bu? Jam 8.15 sampai 9.45. Berarti jam 23 ya, Bu? Iya, jam. Saya akan masuk ke kelas Ibu dan melakukan supervisi, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas, Bu. Baik, Bu. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas nanti, kita nantinya akan ada percakapan berikutnya itu atau percakapan terakhir itu pada percakapan terakhir nanti atau pasca observasi nanti akan didampingi oleh PP saya nanti ya, Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan kita pada hari ini, yaitu saya dapatkan bagaimana tujuan pembelajaran yang saya kemukakan tadi itu bisa diterima oleh Ibu sebagai pengamat nantinya di saat melakukan supervisi kelas. Kemudian untuk metode pembelajaran saya, yaitu program basic learning itu saya harapkan mampu nantinya menarik perhatian siswa untuk belajar. Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya sampai bertemu di observasi berikutnya ya Bu, di hari Jumat depan ya Bu. Iya, demikianlah percakapan kita hari ini. Kalau sampai berjumpa kita di kelas 10 fase F1 ya Bu. Iya. Dan berikutnya kita akan bertemu lagi setelah pasca observasi. Terima kasih banyak Bu. Iya. Baiklah, itulah hasil dari percakapan kami dengan Ibu Beni Firawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, di sini akan mengambil daftar hadirnya terlebih dahulu. Tolong dengarkan baik-baik. Oke, mulai dari Adrian Maulana, Bu. Ahmad Faiz, Bu. Angdung, Ada, Bu. Angga, Zahra. Berarti ada 3 orang yang tidak di dalam kelas ya. 1 orang alfa dan 2 orang izin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita speaking ya. Speaking dengan memperhatikan video yang ada di depan. Nampak? Baik, Bu. Jadi Ibu tanya. Masing-masing kelompok tolong cepat menjawab, angkat tangan, kemudian cepat menjawab pertanyaan yang telah tersedia di apa tulis? Oke, teka-teki tebak gambar. Apa itu? Kasih. Jambi. Kita lanjut masuk ke materi. Apa materi kita? Slide berikutnya, perhatikan ke depan semuanya, tidak ada pandangan yang ke samping, ke belakang, pandangan ke layar. Oke.
dan kebahagiaan. Sekarang ada tugas yang diberikan, silakan dijawab per kelompoknya, tolong dibagikan. Halaman 119. Ya, halaman 119. Biografi Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Silakan analisis analisis struktur dan kebahasaan dari biografi Ki Hajar Dewantara tersebut. Ibu beri waktu selama 15 menit dari sekarang. Silakan. Silakan kelompok kerja. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Kelompok Dewi Sartika, silakan presentasikan ke depan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dewi Sartika akan menampilkan presentasi dari kelompok kami mengenai struktur dan unsur kebahasaan geografi mengenai dengan buku Ki Hajar Dewantara. yang saya jelaskan tadi. Silakan kelompok Dewi Sartika jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dan geografi untuk geografi Ki Hajar Dewantara. Karena pendirian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Mas Suwewati yang lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta saat berusia 40 tahun. Menurut hitungan tahun Jaka, barulah berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih kelompok Dewi Sartika. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ilham, silakan. Ilham berdiri. Oke, silakan Ilham. Ada yang dipertanyakan di sini? Presentasi Dewi Sartika. Oh, apa prestasi yang dapat kita teladani? Silakan dijawab. Kok Dewi Sartika, Ki Hajar Dewantara. Kelompoknya kelompok Dewi Sartika biografi. Jadi Hajar Dewantara. Ada kelompok lain yang bisa jawab? Silakan. Ada apa prestasi yang atau yang dapat kita teladani dari tokoh biografi Ki Hajar Dewantara? Siapa Ki Hajar Dewantara? Siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Pendidikan Indonesia. Prestasi kemudian yang bisa kita teladani. Ada, silakan. Kelompok yang lain? Ada? Silakan. Ki Hajar Dewantara menamakan sekolah dasar di Sekolah Dasar Belanda dan melanjutkan sekolahnya ke Sofia, Sekolah Dokter Bumi Tera.
Kemudian prestasinya apa? Ada penulis yang kacau. Sebagai penulis handal. Oke, itu salah satu bentuk prestasi dari Ki Hajar Dewantara. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih kepada kelompok Dewi Sartika. Beri tepuk tangannya lagi. Oke, kelompok terakhir, kelompok Soekarno. Silakan maju ke depan kelompok Soekarno. Kelompok Soekarno, silakan maju ke depan. Kelompok Soekarno. Silakan ini presentasi, ini hasil diskusinya tadi. Silakan masih dengan tokoh yang sama, yaitu tokoh Bapak Pendidikan Indonesia. Kelompok, silakan dulu. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang akan kami presentasikan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya. Sekarang kita refleksi dulu pembelajaran kita dari awal tadi mengenai struktur dan kebahasaan teks biografi. Sekarang inputannya namanya siapa? Melsa. Apa saja struktur teks biografi itu, Melsa? Berdiri, Melsa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Mengenai apa saja struktur dari teks biografi. Struktur dari teks biografi yaitu orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Oke, ada 3 ya. Ada orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Ada paham semuanya? Oke, sekarang kebahasaan dari teks biografi itu sendiri. Silakan Adel. Apa saja tadi Adel? Silakan Adel berdiri. Adel berdiri lagi, silakan. Apa saja tadi Adel? Apa saja tadi Adel? Yang pertama apa tadi? Adel. Oh, Adel. Silakan dijawab Adel. Apa saja kebahasaannya tadi? Kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Yang kedua kata kerja material. Yang ketiga kata sifat atau adjektiva. Yang keempat kata kerja pasif. Yang kelima kata kerja aktivitas mental. Yang keenam kata-kata penanda urutan waktu. Ada 6 unsur kebahasaan dari teks biografi. Bagaimana proses pembelajarannya hari ini? Menyenangkan? Ada lagi nggak yang mau dipertanyakan mengenai materi teks biografi? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan
Silakan ketua pimpin. Pulang asal Pak. Baik. Siap, bro. Baiklah, sebelum pulang, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali hari ini ya Ibu kembali ke PI 5 bersama Ibu Rukmiati dan rekan sejawat Ibu Rukmi dengan siapa? Ya, Ibu Beni Pelayati, Bu. Panggilannya? Vela. Ibu Vela ya. Makasih Ibu Vela udah hadir di PI 5 tentang pasca observasi yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Rukmiati. Jadi di sini tujuannya kemarin Ibu Vela sudah diobservasi di dalam kelas pembelajarannya oleh Ibu Rukmiati. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari tugas Ibu Rukmiati untuk di LMS beliau. Jadi hari ini beliau ingin melakukan pasca observasi tentang kelanjutan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Silakan Ibu Rukmi. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Bagaimana kabarnya Bu Vela pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, setelah sebelumnya kita melakukan yang namanya mulai dari pra-observasi, setelah itu observasi kelas, dan pada tahap pemula sekarang ini kita melakukan yang namanya pra-observasi. Terus dalam pra-observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu mengenai yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Yang pertanyaan pertama saya yaitu mengenai bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas Ibu yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Oke, Alhamdulillah Ibu, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik. Cuma tentu ada yang namanya manusia, tentu ada groginya di saat mengajar, dilihat, divideokan, itu memang ada groginya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan lancar, semuanya sesuai dengan harapan yang kita inginkan Ibu. Terus pertanyaan saya berikutnya Ibu, bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang mana yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Untuk area langkah-langkah dulu ya Bu. Kalau untuk langkah-langkah sebelum observasi tentu saya mempersiapkan dulu yang namanya bahan ajar, kemudian yang namanya modul ajar tentu harus ada dulu sebelum dilakukan observasi kelas. Kemudian untuk tahap pengembangannya saya juga menggunakan metode di saat pembelajaran berlangsung Ibu. Baiklah Bu, jadi Ibu sudah melakukan yang namanya pengembangan dan langkah-langkahnya, itu menggunakan RPP tadi ya Bu. Baik Bu, menurut Ibu sudah sampai di manakah perkembangan yang dilakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas Ibu atau tidak sama sekali? Baik Ibu, untuk keberhasilan tentu kalau dikatakan berhasil sudah berhasil dengan metode yang saya gunakan. Tapi untuk memang ada beberapa kendala yang saya hadapi. Iya. Oh, begitu. Kalau menurut Ibu apa sih kekurangan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran kemarin itu? Kemarin saya menggunakan metode kelompok ya Bu, metode diskusi kelompok. Jadi di saat pembagian kelompok itu adalah beberapa kendala yang saya hadapi. Contohnya dalam pembagian itu tidak semua anak atau ada beberapa orang di dalam kelompok itu yang tidak menginginkan mereka bergabung di dalam kelompok. Yang namanya manusia di dalam suatu area atau di dalam satu kelas tentu ada yang namanya mereka
membentuk circle-circle kecil Ibu. Jadi mereka inginnya kelompok ini saja, tidak mau masuk kelompok yang ini. Maunya kelompok yang pintar saja, tidak mau. Nah, itu kendala saya yang saya hadapi. Cuman alhamdulillah saya bisa mengatasinya. Oh iya. Kira-kira apa penyebab terjadinya mereka itu sampai berkelompok tersebut? Kalau untuk masalah itu tentu yang namanya manusia tadi ya Bu, tentu mereka menginginkan teman yang pintar saja, tidak mau berteman dengan mereka yang mungkin kurang dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang menjadi kendala tadi Bu. Mereka maunya hanya dengan kelompok yang oke saja, kelompok yang pintar-pintar saja. Namun itu yang saya akali, itu yang membuat saya termotivasi juga untuk membuat diskusi kelompok tadi. Jadi kemampuan mereka yang menengah, kemudian yang rendah atau yang tinggi itu tergabung ke dalam satu kelompok tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan itu dan yang telah Ibu laksanakan itu nantinya bisa Ibu terapkan berikutnya Ibu. Terus saya ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu dalam mengajar berikutnya ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah Ibu jelaskan tadi untuk menerapkan dalam keseharian Ibu? Kapan yang ingin Ibu terapkan lagi? Tentu di dalam atau pada saat pelaksanaan proses belajar selanjutnya Ibu. Oh, proses berikutnya. Berarti semester berikutnya ya Bu, Iya, semester baru berikutnya Bu. semester Kalau baru. sekarang kita kan mau ujian kelas lagi Iya. ya. Baik Bu, atas jawaban yang yang Ibu berikan tadi, semoga Ibu bisa menerapkannya nanti di kelas dan melaksanakannya nanti. Baik Bu, selanjutnya itu kami minta umpan balik sedikit dari Ibu PP saya yaitu Bu Desi Noviani. Kepada Ibu saya silakan. Beri aplaus dulu. Luar biasa sekali ya. Jadi Ibu Vela tadi kan, Ibu Vela adalah, Ibu tanya dulu, Ibu Vela ya, setelah dilakukan pasca observasi sama Ibu Rukmi, gimana perasaannya? Alhamdulillah, saya juga merasa Bu, bukan tertantang tapi saya termotivasi lah untuk menjadi seperti Bu Rukmi ini, untuk Menjadi ikut biasa. juga guru penggerak itu karena banyak ilmu di dalamnya. Jadi tadi kan sudah dilakukan pasca observasi, sudah menampakkan pembicaraan tentang kendala yang Ibu alami seperti pengelompokan siswa. Berarti dalam pengelompokan siswa di sini, apakah Ibu menggunakan metode atau trik kesepakatan atau gimana? Atau seperti apa namanya itu? Asesmen diagnostik sudah Ibu terapkan? Oh iya, Sudah itu mulai? sudah saya terapkan di awal Ibu. Oh, di awal Jadi pembelajaran. ya saya kelompokkan ini misalnya anak ini audiovisual, nah ini kelompoknya, nah ini kinestetik, nah ini pula kelompoknya, itu sudah saya terapkan di awal. Oke Bu, jadi yang pembelajaran berdiferensiasi itu mengelompokkan anak sesuai dengan karakteristik kebutuhan belajar mereka. Sebenarnya yang pembelajaran berdiferensiasi ini baik untuk Bu Rukmi dan Ibu Vela, mungkin pembagiannya rancu selama ini ya. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi antara anak yang audio, visual dan kinestetik itu bukan digabungkan sesama mereka. Tetapi kalau dalam berkelompok itu digabungkan dengan satu kelompok. Dalam kelompok tersebut ada yang anak audio, anak visual dan anak kinestetik. Jadi mereka akan bekerja nanti masing-masing di bidangnya mereka masing-masing. Kalau anak kinestetik dia akan bekerja. Kalau anak audio dia akan nanti sebagai presentasi dia. Anak visual sebagai mendengar atau nanti menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Jadi kalau nanti dikerjakan sama kelompoknya yang kinestetik sama kinestetik, maka dia akan sibuk bekerja saja, nanti siapa yang akan nanti menjelaskan. Sebenarnya itu yang pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali ya, Ibu sudah menunjukkan kemampuan tentang pembelajaran berdiferensiasi walaupun Ibu belum mengikuti program guru penggerak, tetapi dari ilmu yang didapat dari Ibu Rukmi alhamdulillah sudah terimbas dan sudah nampak pada rekan sejawat. Terima kasih ya Ibu Vela, Ibu Rukmi juga terima kasih. Alhamdulillah PI kita PI 5 tentang pasca observasi sudah selesai di hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran yang berdampak atau berpihak kepada murid lebih baik dan semakin sukses ke depannya. Amin. Sudah Bu. Tidak pakai penutup kami dulu. Aja itu Kasih nyata. Kasih nyata.
Terima kasih Bu Desi atas umpan baliknya yang telah Ibu berikan kepada saya dan ke rekan saya Beni Pelawati. Baiklah Bu, serangkaian kegiatan kita mulai dari praobservasi, mulai dari observasi kelas sampai ke supervisi kelas dan pasca observasi semuanya sudah berjalan dengan lancar semuanya. Baik, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Merana Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.